Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi baru, yaitu tentang model infrastruktur jaringan. Dengan saya sendiri, Sanindya Berlian Safita, dengan NIM 20050974010 dari kelas PTI 2020B. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan. Lalu apa itu manfaat jaringan komputer? Yaitu jaringan komputer dapat sharing resource, data, program, peripheral komputer. Lalu jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Tujuan jaringan komputer. Yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Dan yang terakhir, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Lalu perbedaan antara jaringan komputer terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Berikut ini adalah gambar dua jaringan, yaitu jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Di mana pada gambar sebelah kanan, pada jaringan terpusat yaitu memiliki satu server dan memiliki banyak sekali user. Lalu berbeda lagi dengan jaringan terdistribusi yang memiliki lebih dari satu server dan juga memiliki banyak user. Jadi jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihan jaringan terpusat yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin sebagai sarana aplikasi multi-user. Lalu, selain memiliki kelebihan, jaringan terpusat juga memiliki kekurangan, yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat, yaitu komputer pusat. Bila kinerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun dan melemah. Lalu jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer, server, dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Memiliki kelebihan yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kekurangan jaringan terdistribusi yaitu boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Lalu ada data center. Data center adalah fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait, seperti sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan. Data center berperan sebagai repositori terpusat bagi kepentingan suatu institusi. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan, jangkauan geografis. Yang pertama ada personal area network.
pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat, 4-6 meter, maka kita telah membentuk suatu personal area network. Hal yang paling penting bahwa dalam PAN ini, maksudnya adalah personal area network ini, kita sendiri yang mengendalikan otoritas pada semua peralatan tersebut. Nah, selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB atau Firewire, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Inilah jaringan komputer yang sangat populer. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Lalu jaringan MAN ini gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet ini merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, TCP or IP, sebagai protokol pertukaran sehingga kita saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Lalu apa itu intranet? Nah, intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc. Ad hoc itu sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal SSID atau Server Set Identifier. Infrastruktur hubungan antara PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu atau coverage. Access point dapat dianalogikan dengan hubungan pada jaringan kabel. Topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu ada topologi bus, hierarchical topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi extended star. Nah, topologi bus itu memiliki sebuah kelebihan. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Lalu topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau komputer workstation atau klien yang lain. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu topologi star memiliki kelebihan yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan pun pasti dibilang cukup mahal. Nah, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu topologi ring, kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Ya, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Lalu biaya instalasinya pun cukup murah. Namun memiliki kekurangan yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node.
troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan menggunakan penggunaan kabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, atau maupun bisa pada jarak jauh lewat satelit. Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Nah, kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Jaringan berdasarkan castingnya terdapat 3, yaitu unicast 1 ke 1, multicast 1 ke grup, dan yang terakhir ada broadcast 1 ke semua. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.